Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang Kitabun Nikah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih yang berkaitan dengan al-muharramat, yaitu orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Sebagaimana pada pertemuan lalu telah kita jelaskan, di antara syarat mempelai lelaki dan mempelai wanita itu 3 syaratnya. Pertama, harus tertuju siapa yang dinikahi. Yang kedua, harus ridha keduanya untuk menikah, dan yang ketiga, tidak ada penghalang di antara keduanya untuk menikah. Ya, penghalang tersebut disebut dengan kemahraman. Nah, siapakah mahram? Mahram kita bisa bagi menjadi 2, ya, yaitu mahram selamanya bukan mahram, ya, al-muharramat. Itu yang dilarang dinikahi. Ada yang lil abad, selamanya dilarang. Ada yang sementara dilarang. Adapun yang selamanya dilarang bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, karena nasab. Kedua, karena pernikahan. Al-musaharah, yang namanya nasab. Yang ketiga, karena persusuan. Sebenarnya lama menambah yang keempat dan yang kelima, ya, karena li'an, mula'anah, kemudian karena al-ihtiram, lil-ihtiram, yang sementara dilarang ada 3 sebab juga. Karena perbedaan agama. Kedua, karena menggabungkan. Yang ketiga, perbedaan agama karena keterkaitan dengan hak orang lain. Taib, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara global tentang siapa al-muharramat, itu wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Dasarnya adalah surat An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum
Saya carikan ayatnya. An-Nisa ayat 23 ya. Surat An-Nisa ayat 23. 4 ayat 23. Taib. Yang karena pernikahan bisa dibagi dua juga. Karena akad, karena sekedar akad. Yang kedua karena dukhul. Dukhul itu digauli. Baik, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Contoh-contoh yang haram atau dilarang untuk dinikahi. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Ibu kalian. Ibu. Ummahatukum wa banatukum, putri. Banatukum wa akhawatukum, saudari. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum khalatukum. Ammah. Ammah itu maksudnya saudari ayah. Khalah. Khalah maksudnya saudari ibu. Habis ini ya? Habibah, habis. Saudari ibu. Hurimat alaikum ummatukum banatukum wa ammatukum wa khalatukum banatul akhi wa banatul ukht. 6. Putri saudara laki-laki. 7. Putri saudari perempuan. Hurimat alaikum ummatukum banatukum akhwatukum banat wa ammatukum khalatukum banatul akhi banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibunda kalian yang menyusui kalian. Ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudari susuan. Wa ummahatu nisaikum, kemudian karena akad, ibu istri kalian, ibu mertua, ibu istri. Ummatu nisaikum, ya. Hurrimat alaikum ummatukum banatukum wa ummatukum allati arda'nakum wa akhatukum minar radha'ah wa ummatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Kemudian yang berikutnya karena digauli adalah putri bawaan istri, ya. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum allati dakhaltum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junha 'alaikum wa halailu abnaikum. Kemudian berikutnya adalah istri anak-anak. Istri anak namanya mantu ya. Ibu istri namanya mertua ya. Mertua 1, mertua 2. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menggabungkan dua wanita kakak beradik. Baik. Perhatikan di sini ya. Inilah yang disebut dengan al-muharramat. Al-muharramat yang pertama yang dilarang selama-lamanya. Dilarang selama-lamanya dan kebanyakannya adalah juga sebagai mahram. Jadi tidak semua yang dilarang nikah berarti mahram. Ada yang dilarang nikah dan dia sekaligus mahram, dan ada yang dilarang nikah namun dia bukan apa? Bukan mahram. Mahram itu adalah seorang yang dilarang nikah dengan kita dan dia boleh kita temani dia dalam perjalanan safar atau dia menemani kita dalam perjalanan safar ya. Jadi
Saya kasih judul muharramat yang dilarang untuk dinikahi. Ini lebih umum, di antaranya ada yang merupakan mahram dan ada yang bukan merupakan mahram. Nah, sekarang kita lihat di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ada satu lagi tambahan. Yang 8, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, yaitu istri bapak. Istri bapak ini dalam surat An-Nisa ayat sebelumnya 22. Ya. Taib, yang pertama, yang nasab pertama adalah ibu. Ibu termasuk ibu kandung atau ibunya ibu atau ibunya bapak, semuanya masuk. Ya, jadi ibu kita ya, adalah tidak boleh kita nikahi dan dia juga kita mahramnya. Demikian juga nenek kita dari ibu maupun nenek kita dari bapak atau buyut kita kalau ada, ya, pokoknya ibu kita sebut ibu. Mau ibu kita langsung, mau ibunya ibu, mau ibunya bapak, disebut makanya para ibu wa in alaun, yaitu ibu maupun yang di atas. Putri demikian juga yang diharamkan untuk kita nikahi, putri kita langsung atau putri yang di bawahnya, maksudnya putrinya putri, putrinya cucu kita dari anak laki-laki, ya juga sama, ya. Maksudnya putri kita langsung atau cucu kita yang perempuan, semuanya masuk dalam kata apa? Putri. Saudari masuk dalamnya adalah saudari kandung kita, syaqiqah atau ukhtun lil ab, saudari sebapak atau saudari seibu. Masuk juga semuanya. Ya. Paham ya? Saudari syaqiqah artinya sebapak dan seibu, kandung. Saudari seibu maksudnya kita dan dia ibunya sama, bapaknya beda. Ya, itu juga saudari. Saudari seayah maksudnya saya dan dia bapaknya sama, ibunya beda. Paham? Ini sangat mungkin terjadi kalau ada poligami. Kalau enggak ada, yang enggak ada gituan ya. Kemudian ammah, saudari ayah. Saudari ayah juga termasuk demikian. Saudari ayah disebut ammah. Apakah saudari ayah kandung ataukah saudari ayah sebapak? Bapak punya saudari sebapak dengan bapak kita. Bapak kita punya saudari perempuan seibu dengan bapak kita. Bapak kita punya saudari perempuan seayah dengan bapak kita. Faham? Sama seperti yang sebelumnya saudara. Ya. Jadi ammah maksudnya saudari bapak. Apakah persaudaraan wanita tersebut dengan bapak kita adalah kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu? Kemudian khalah. Khalah adalah saudari ibu. Ini juga tidak boleh kita dinikahi, bibi. Ya. Apakah bibi tersebut adalah saudari kandung ibu kita atau saudari sebapak dengan ibu kita atau saudari seibu dengan ibu kita. Kemudian putri saudara lelaki, yaitu ponakan. Ponakan saudara lelaki kita, apakah saudara lelaki kita itu saudara kandung ataukah saudara seayah ataukah saudara seibu? Kalau mereka punya putri-putri, maka ini semua ponakan, tidak boleh kita nikahi. Paham? Sini saudara umum ya, ingat ya. Kalau saya bilang saudara berarti saudara seayah, saudara seibu atau saudara kandung. Putri saudari wanita, kita punya saudari perempuan, ya. Apakah saudari sebapak ataukah saudari seibu, ya? Ataukah saudari kandung? Saya punya saudari, saya punya adik perempuan 2, kandung dengan saya. Dan saya punya adik perempuan sebapak dengan saya. Bapak saya punya nikah dengan wanita yang lain, dia punya anak perempuan, saudari saya. Kalau anak perempuan itu jelas saudari sebapak, kalau dia punya anak maka tidak mahram dengan saya karena itu ponakan meskipun saudari sebapak. Paham? Kalau mumut kasih tahu ya. Istri bapak tidak boleh, wanita yang sudah pernah dinikahi oleh bapak maka tidak boleh. Sudah dinikahi dengan bapak meskipun sudah dicerai maka tidak boleh kita nikahi, ya. Dan ini semua adalah mahram. Maksudnya mereka ini kita mahram mereka. Kita mahram apa? Mereka, ya. Selain mereka muharramat dilarang dinikah, kita juga mahram. Kita boleh menemani mereka dalam safar semuanya ini. Ya. Paham sampai di sini? Ada yang bertanya? Belum? Baik. Ini disebut dengan pengharaman karena nasab. Nasab pasti ada hubungan darah, ya. Tapi ada pengharaman bukan karena nasab tapi karena al-musaharah, karena pernikahan. Karena pernikahan. Ada yang pengharaman, ini mohon maaf ini salah ya. Istri bapak ini masuk ke sini. Ya.
Baik. Karena pernikahan ada dua model. Ada yang karena sekedar nikah, sudah akad nikah maka menjadi haram, tidak boleh nikahi. Dan ada harus disyaratkan, harus digauli, baru menjadi haram untuk kita nikahi. Yang sekedar karena akad nikah, ibu istri, ibu mertua. Misalnya, seorang laki menikah dengan seorang wanita. Baru akad, sudah selesai sah akad nikahnya, belum ketemu, belum apa, cerai. Langsung cerai misalnya. Tetap ibunya perempuan ini adalah mahram dari laki-laki tersebut. Saya ulangi, karena sudah terjadi pernikahan antara, gampangnya ya, si Joni nikah sama Julia. Julia punya ibu namanya Juminten, paham? Kalau Joni menikah dengan Julia, ya, Joni menikah dengan Julia, akad nikahnya sah. Meskipun Joni belum pernah lihat Julia, kemudian terjadi perceraian, tetap Juminten adalah mahram daripada si Joni. Joni mahram dari si Juminten, tidak boleh menikah dengan si Juminten karena ini statusnya ibu mertua. Karena begitu terjadi akad sah, dia tidak boleh dinikahi. Dia tidak boleh dinikahi. Dan Julia bisa jadi mahram bagi Joni bisa jadi mahram bagi Juminten. Kemudian sama istri, anak atau mantu, ya sama. Jadi kalau anak kita lelaki menikah dengan seorang wanita, begitu sah, maka meskipun akhirnya cerai, sekedar terjadi sah pernikahan, tadi Joni menikah sama siapa? Julia. Joni punya ayah namanya Bobby, paham? Begitu Joni menikah dengan Julia, meskipun cerai, maka Bobby mahram dengan siapa? Julia. Meskipun belum ada hubungan biologi sama sekali. Istri bapak pun demikian. Kalau bapak sudah menikah, ya mau dicerai, mau masih dalam sebagai status istri bapak, maka tetap haram bagi kita, tidak boleh kita nikahi, dan kita juga mahram bagi istri bapak atau ya kita adalah mahram bagi istri bapak. Taib, yang berikutnya kemahraman karena pernikahan yang syaratnya harus digauli, yaitu siapa? Putri bawaan istri. Kalau kita menikah, misalnya Joni menikah dengan Julia. Julia punya anak namanya Sinta misalnya. Julia punya anak namanya apa? Sinta. Nah, ketika Joni menikah dengan Julia, maka Sinta belum jadi mahram Joni. Seandainya cerai, Joni boleh menikah dengan Sinta. Paham? Kecuali Joni dan Julia sudah berhubungan, maka Sinta otomatis jadi mahramnya siapa? Joni. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Saya ulangi. Yang satu-satunya syarat harus ada dukhul, ada pernikahan adalah putri bawaan istri. Seandainya Joni menikah dengan Julia, kemudian belum sempat digauli, Joni menceraikan Julia, maka Joni boleh menikah dengan Sinta. Tetapi kalau sudah sempat menggauli Julia, maka selamanya meskipun sudah cerai, maka si Sinta tetap menjadi mahram abadi bagi Joni. Joni mahramnya Sinta selama-lamanya. Julianya sudah bukan mahram lagi karena sudah cerai, tetapi anaknya tetap jadi mahram selama-lamanya. Paham sampai sini? Baik. Kemudian ada namanya persaudaraan karena persusuan. Persusuan ada dua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibunda kalian yang menyusui kalian. Kemudian wa akhawatukum minar radha'ah, saudari-saudari susuan kalian, ya. Nanti akan kita jelaskan setelah ini karena ini khilafnya juga panjang. Yang keempat li'an, yaitu dua orang suami istri yang di mana suami menuduh istri berzina tapi dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka mereka saling melaknat. Melaknat, ya. Melaknat sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, saling mendoakan keburukan, ya. Setelah itu dicerai dan tidak boleh menikah lagi selama-lamanya, disebut dengan mula'anah, ya. Yang suami menuduh istrinya berzina tapi dia enggak bisa datangkan bukti. Akhirnya mereka melakukan mula'anah, saling mendoakan, ya. Ya, barang siapa yang dusta maka begini, maka habis itu terus dicerai dan mereka tidak boleh menikah lagi selama-lamanya, tetapi tentunya bukan mahram. Paham? Ini contoh muharramat, dilarang nikah tapi bukan apa? Bukan mahram. Saya ulangi ya, tidak semua yang dilarang nikah itu berarti mahram kita. Paham? Baik. Al-ihtiram maksudnya ini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi.
istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidak ada yang boleh menikah dengan istri-istri beliau karena mereka semua wa azwajuhu ummahatukum, kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri Nabi semuanya adalah ibunda kalian. Makanya semua istri Nabi disebut dengan ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Kenapa tidak boleh menikah dengan istri-istri Nabi? Karena kita menghormati mereka, bukan ibunda dalam nasab, tetapi ibunda karena penghormatan. Ini selama-lamanya dan bukan mahram. Ya. Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat bukan mahram. Ya. Kalau minta harus dibalik hijab. Ya, tapi diharamkan untuk dinikahi. Ini contoh muharramat tapi bukan mahram. Contohnya lihat lagi ini juga muharramat tapi bukan mahram. Paham tidak? Nah, sekarang kita bicara tentang sepersusuan. Saudara sepersusuan. Ada berapa permasalahan dalam masalah saudara susuan, ya. Spidolnya kurang tebal ya. Baik. Permasalahan pertama, ya. Umur berapa sah persusuan, sah jadi anak susuan. Permasalahan kedua, berapa kali susuan baru sah. Permasalahan ketiga, ataupun permasalahan keempat, ya. Apakah suami ibu susuan mahram? Apakah yang keempat, apakah berlaku juga pengharaman karena musaharah, karena pernikahan? Taib, masalah persusuan kita bahas. Yang pertama, umur berapakah seorang boleh disusuin, ya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ini khilaf, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya maksimal kurang dari 2 tahun. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 2 tahun kalau ada kebutuhan. Kenapa? Pendapat jumhur ulama mengatakan kalau anak itu disusui kurang dari 2 tahun maka sah persusuannya. Kalau lebih daripada 2 tahun tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu yang ingin menyusui anak-anak mereka, ya, 2 tahun dengan susuan yang sempurna. Berarti susuan yang sempurna cuma berapa tahun? 2 tahun. Lebih daripada 2 tahun itu bukan susuan lagi, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda innama radha'a minal maja'ah, bahwasanya yang dianggap susuan adalah susuan yang karena lapar. Artinya sang bayi tersebut dia lapar dan dia bisa kenyang dengan susu tersebut, ya. Adapun kalau anaknya sudah umur 10 tahun minum susu ibu tidak kenyang, ya. Harus pakai ayam goreng, ya. Baru kenyang, ya. Jadi harus maksimal kurang dari 2 tahun. Sementara ada kasus di zaman Nabi SAW, kasus yang cukup membuat perselisihan di antara istri Nabi, tentang kisah seorang sahabat namanya Salim Maula Abu Hudzaifah, Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu, Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, ya, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail enggak enak melihat suaminya cemburu, maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita, sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia, padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia.
akhirnya dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa jadi mahram, ya. Nah, gara-gara kasus ini Aisyah radhiyallahu taala anha berfatwa dalam sebagian kasus, terutama tadi debat antara Aisyah dengan Ummu Salamah. Ada kasus seperti tadi, ada orang sudah gede, kemudian ingin bertemu bukan mahram, kata Aisyah susuin aja biar jadi apa? Mahram. Ya. Dari sini khilaf, apakah boleh susuan lebih daripada 2 tahun? Ya. Bagaimana menghadapi kasus Salim tadi? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan kasus Salim tadi sudah mansukh, enggak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Yang kedua ada yang mengatakan kasus Salim tadi yang nyusu sudah dewasa, sudah jenggotan nyusu, itu adalah qadhiyatul ain, perkara yang spesial tidak bisa dikiaskan. Pendapat yang berikutnya, pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dirajikan oleh sebagian ulama, boleh. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun boleh, tapi kasusnya sama seperti kasusnya siapa? Salim, yaitu seorang dalam kondisi sangat butuh, tidak ada jalan keluar kecuali lelaki ini harus tinggal bersama kita, kecuali dengan dijadikan mahram, maka boleh menyusui lelaki tersebut meskipun sudah dewasa. Paham? Tentunya susuannya tidak harus langsung, paham? Ya. Karena memang ada pendapat yang mengatakan demikian, harus langsung, tapi yang benar tidak harus langsung. Yang benar tidak harus langsung, yang penting susu tersebut masuk dalam tubuh orang tersebut, ya. Ini keluar daripada hukum asal. Hukum asal Nabi jelaskan bahwasanya namanya susuan itu yang menjadi daging. Jadi daging adalah kurang dari 2 tahun. Tapi kalau seorang dalam kondisi khusus, dan ini sering terjadi di tanah kita, misalnya seorang mengangkat anak sejak kecil, dia pelihara. Ini bukan mahramnya, gimana? Ini udah gede, sudah dewasa, enggak boleh lagi kita lihat, enggak boleh kita pegang. Enggak ada solusi lain kecuali dengan menjadikan dia mahram. Caranya gimana? Istri kita suruh susuin dia. Kalau enggak bisa, maka ini misalnya kita perempuan, maka istri kita suruh susuin dia. Kalau enggak bisa, maka misalnya adik perempuan kita nyusui, suruh nyusuin. Ya, intinya ada solusi. Dan saya lebih condong pada pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini khilaf antara Aisyah dengan istri-istri Nabi yang lain. Mereka mengatakan tidak, itu khusus spesial. Kasusnya Salim tidak bisa dikiaskan berdasarkan hadis-hadis ini, contoh sebab khilaf, ya. Namun saya lebih condong pada pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Paham sampai sini? Ya. Taib. Berapa kali susuan baru sah? Ini juga khilaf. Ada yang mengatakan harus 10 susuan, ada yang mengatakan 5 susuan, ada yang mengatakan 1 susuan sudah cukup. Ya. Adapun yang berdalil dengan 10 susuan, apa ini maksud dengan susuan? Susuan itu yang penting sang bayi disusuin, dia sedot, kalau dia lepas berarti sudah hitung 1. Dia lepas kita tidak lihat kenapa dia lepas. Apakah dia lepas karena dia kekenyangan atau karena enggak enak? Ya, atau dia capek, pokoknya dia lepas sekali sedot, lepas, 1, sedot lagi, 2, sampai 5 atau sampai berapa sesuai dengan khilaf, maka jadilah anak susuan. Oleh karenanya bisa jadi anak susuan dalam sekali gendong, bisa jadi beberapa kali gendong. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ada khilaf juga, ya. Ada yang mengatakan berapa? 10, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 1 kali sudah cukup. Ya, jazakallah. 1 kali sudah cukup, ya. Yang beranggap 10 karena memang dalam Al-Qur'an dulu, ya, ada ayat yang menjelaskan bahwasanya 10 susuan, ya, mengharamkan. Ya. Mengharamkan, tapi ayat tersebut sudah dimansuhkan dan dihapus bacaannya dari Al-Qur'an, tapi hukumnya masih berlaku. Kemudian datang hadis menjelaskan bahwasanya khamsa radha'at, 5 susuan. Sebagaimana hadis Salim, Rasulullah SAW menyuruh Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim 5 kali susuan. Ya. Adapun yang sekali susuan berpendapat logikanya yang penting ada dari air susu berubah menjadi daging, 1 kali sudah cukup. Ya, tidak ada bedanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang lebih hati-hati, yang lebih rajih adalah 5 kali susuan. Berdasarkan hadis, ya. 5 kali susuan. Jadi kalau anak kita titipkan sama tetangga misalnya, tetangga itu nyusui, ya. Kemungkinan kalau kita titip sehari, titip 3 hari, kemungkinan sudah 5 kali susuan. Berarti sudah jadi, itu tetangga kita jadi ibu susuannya. Ibu susuannya, ya. Paham? Tapi kalau baru sekali belum, 2 kali belum, 3 kali belum, 4 kali belum, 5 kali baru menjadi ibu susuan. Taib. Apakah suami ibu susuan mahram? Maksudnya begini.
si Joni punya istri namanya Laila, paham? Laila punya anak namanya Sinta, paham? Joni punya istri siapa? Laila. Laila punya anak namanya siapa? Sinta. Terus ada namanya Bobby, disusuin oleh Bobby, anaknya orang. Bobby ini anaknya orang. Bobby disusuin oleh si Laila. 5 kali susuan. Berarti Bobby adalah anak susuan dari siapa? Laila. Jelas Laila adalah ibu susuan dan haram untuk menikah dengan Bobby karena Bobby jadi mahramnya si Laila. Taib. Bagaimana dengan Sinta? Sinta sepakat ulama bahwasanya Sinta juga mahram karena dia sama-sama menyusui kepada apa? Laila. Yang disepakati oleh para ulama adalah susu manusia ya. Bukan susu sapi, susu onta ya. Karena kita waktu jalan-jalan ke Mekah, kemudian kita beli susu onta ya. Ini minum, ini minum, ini minum. Kita jadi saudara sepersusuan. Enggak, susu manusia ya. Susu manusia dan kurang dari 2 tahun kecuali dalam kondisi khusus. Tapi saya ulangi, Bobby setelah menyusui kepada Laila 5 kali berarti Bobby jadi anak susuan siapa? Laila. Sinta jelas menjadi saudari susuan siapa? Budi karena sama-sama minum susu kepada Laila. Sinta minum susu kepada Laila, Bobby juga minum susu kepada Laila. Yang jadi pertanyaannya, ya, apakah bapak yaitu si Bobby atau si siapa? Joni adalah bapaknya susuan siapa? Si Bobby. Taib. Misalnya si Sinta ternyata nyusui lagi Juminten. Paham? Juminten jelas dia saudara susuan dengan Bobby. Kenapa? Karena Juminten dan Bobby sama-sama nyusu kepada Laila. Tetapi apakah Juminten mahram sama Joni? Ada khilaf. Ya. Ada khilaf. Karena yang dia interaksi langsung adalah si Laila, bukan si Joni, suaminya Laila. Beliau berpendapat bahwasanya iya, karena Joni pun menjadi mahramnya si Juminten. Kenapa? Karena susu yang ada di Laila itu akibat Joni. Paham? Kalau Joni tidak ngapa-ngapain Laila, tidak akan punya susu. Maka tatkala si Juminten nyusu sama Laila, berarti si Joni jadi bapak susuan si Juminten. Paham sampai sini? Dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Ya, jumhur ulama berpendapat demikian, maka Joni jadi bapak susuannya siapa? Juminten. Oleh karenanya, berlakulah semua aturan nasab yang benar. Si Bobby dan Juminten ini seperti anak kandungnya si Laila. Hukumnya persis seperti anak kandungnya si Laila. Apalagi Nabi SAW bersabda, tahrumu minar radha'ah, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Radha'ah persusuan menjadikan pengharaman seperti nasab, tidak ada bedanya. Oleh karenanya, tatkala si Laila menyusui si Bobby dan Juminten, berarti apa? Joni bapak susuan mereka. Paham? Kalau Joni punya adik perempuan, berarti tante susuan. Paham? Paham? Perhatikan sini. Kalau Joni, jadi maksud saya gampangnya gini, si Bobby dan Juminten persis seperti anaknya siapa? Laila. Seandainya si Joni punya istri yang kedua, namanya siapa? Susi misalnya, punya Susi. Susi punya anak namanya Anton. Berarti Anton ini mahramnya Bobby dan Juminten enggak? Iya. Mahram sebapak susuan. Mahram sebapak apa? Susuan. Jadi persis si Joni, siapa? Si Bobby dan Juminten persis anak kandungnya siapa? Laila, anak kandung Laila dan si Joni. Kalau begitu Laila punya adik perempuan, jadi apa? Khalahnya. Iya enggak? Karena saudari perempuan. Jadi khalahnya. Paham? Oleh karena hati-hati jangan sembarang nyusukan anak kepada orang. Kalau sudah nyusukan anak kepada orang harus tahu hukum-hukumnya. Jangan sampai besar dia nikah sama anaknya yang lain atau bukan sepupunya atau saudari sebapaknya susuan, saudari seibu susuan dan yang lainnya. Taib. Paham sampai sini? Taib. Yang berikutnya, apakah berlaku juga pengharaman karena pernikahan? Artinya berlaku juga seperti ini, ya. Kalau ada istri dari anak susuan, kemudian ibu dari istri dari ibu susuan misalnya dan seterusnya seperti ini, apakah berlaku? Ada khilaf dengan para ulama, namun yang benar
dia berlaku. Dikiaskan musaharah dengan nasab. Ini masalah khilaf ya, tapi ya saya tidak ingin panjang-panjang, waktu kita enggak ada. Taib. Sekarang ada al-muharramat yang dilarang sementara. Artinya kalau sebabnya sudah hilang, maka boleh melakukan pernikahan. Contoh karena perbedaan agama. Perbedaan agama contohnya apa? Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan apa? Lelaki kafir. Dengan lelaki kafir. Kecuali apa? Kecuali lelakinya masuk Islam. Paham? Contohnya demikian. Contohnya lelaki muslim tidak boleh menikah dengan wanita kafirah selain Yahudi Nasrani. Kalau lelaki muslim menikah dengan wanita Nasrani enggak apa-apa, Nasrani. Wanita Yahudi enggak ada masalah. Ya, antum pergi ke Israel nikah dengan wanita Israel enggak ada masalah ya. Ya, kalau bisa ya. Atau pergi kemana atau wanita Nasrani di sini kita nikahi enggak ada masalah. Yang tidak boleh selain mereka, ya misalnya dengan wanita Hindu, wanita Buddha, Konghucu, wanita yang selain daripada Yahudi Nasrani tidak boleh kita nikahi. Tapi ini tidak selama-lamanya, tapi sementara, kecuali dia masuk apa? Islam, atau dia kafirnya berubah dari kafir Buddha menjadi kafir apa? Nasrani, baru kita boleh apa? Nikahi. Paham sampai sini? Paham enggak? Antum masa gini enggak paham? Hah? Lelaki muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi atau wanita apa? Nasrani. Selain wanita Yahudi Nasrani, kita lelaki muslim enggak boleh nikahi, tapi tidak selama-lamanya. Kalau dia masuk Islam atau dia berubah jadi Nasrani Yahudi, kita boleh apa? Nikahi. Makanya larangannya hanya sementara. Paham? Karena menggabungkan, ini juga larangan sementara. Kata Allah, wa anta jima'u bainal ukhtaini. Kalian menikah menggabungkan dua wanita. Misalnya Sinta dan Juminten kakak beradik. Kita enggak boleh nikahi dua-duanya. Kita hanya boleh nikah sama Sinta atau sama Juminten. Nah, tapi tidak selama-lamanya. Contoh Sintanya kita cerai, kita boleh nikah dengan Juminten. Enggak ada masalah. Ya. Ya tentu masalah antara Sinta dan Juminten itu urusan mereka. Atau Sinta meninggal dunia, kita boleh menikah dengan siapa? Juminten. Jadi cuma sementara. Contohnya juga antara tante dan ponakan, atau bibi atau amma dengan ponakannya. Ya, Rasulullah larang, tidak boleh menggabungkan antara bibi dengan apa? Ponakan. Bibi dan ponakan perempuan yang enggak boleh dinikahi, jadi madunya enggak boleh. Satunya saja kita ambil. Nikah bibinya atau nikah siapa? Ponakannya. Kecuali salah satunya kita cerai, kita boleh menikah yang lainnya. Tapi pelarangan tersebut tidak selamanya. Kalau sebab penggabungan tadi hilang, maka boleh kita nikahi. Paham? Demikian juga semua, perhatikan yang ketiga ini, semua dua wanita yang jika salah satunya laki-laki, satunya dianggap lelaki, maka keduanya tidak boleh nikah. Keduanya tidak boleh menikah. Maka ini juga tidak boleh kita gabungkan. Maksudnya gimana? Contoh, ada ibu dan putrinya. Tidak boleh kita nikahi dua-duanya. Kenapa? Karena ibu dan putri ini, seandainya salah satunya adalah laki, mereka tidak boleh saling menikah. Ibu ini misalnya anaknya laki-laki tidak boleh menikah dengan ibunya. Kalau gitu tidak boleh kita gabungkan dua-duanya. Paham? Ini kaidah, semua dua wanita tidak boleh kita gabungkan. Yang seandainya dua wanita ini salah satunya laki-laki, maka tidak boleh saling menikah, maka dua-duanya tidak boleh kita gabungkan. Paham atau tidak? Enggak paham ya? Bolehkah kita gabungkan si A dan si B? A dan B ini dua-dua perempuan. Boleh enggak? Coba kita renungkan dulu. Si A dan si B dua-duanya perempuan. Seandainya si A laki-laki, boleh enggak si A menikah dengan B? Kalau boleh, kita boleh digabungkan dua-duanya. Tapi kalau si A dan si B, dua-dua perempuan ini, ternyata salah satunya kalau dianggap laki-laki, si A seandainya dia laki-laki, si A tidak boleh nikah dengan si B, berarti kita enggak boleh gabungkan dua-duanya kalau kita nikahi. Paham? Ini pembahasan bagi orang yang berani saja ya. Kalau enggak berani seperti antum-antum, udah ini lewat aja, enggak usah paham, enggak apa-apa. Baik.
Karena keterkaitan dengan hak orang lain atau contohnya tidak boleh kita menikah wanita di masa iddah. Kenapa? Dia dicerai sama laki-laki lain, tapi dia masih punya keterkaitan laki-laki karena di masa iddah dia masih statusnya sebagai apa? Istri. Ya, istri orang, maka tidak boleh kita nikahi. Contohnya seperti itu. Contohnya juga misalnya wanita ditalak 3. Talak 3 tapi masih di masa iddah. Boleh enggak kita nikahi? Si B ceraikan istrinya talak 3. Si A ingin menikahi istri Sinta tadi. Sinta dicerai sama si B talak 3. Boleh enggak si A menikah dengan Sinta padahal Sinta masih di masa iddah? Boleh tidak? Boleh tidak? Ada khilaf. Ini sebenarnya masalah ini khilaf ya. Khilaf ya. Ini khilaf. Allah alam bisawab, yang benar boleh. Kenapa? Karena kalau seorang wanita sudah ditalak 3, dia bukan lagi status istri. Makanya seorang suami kalau sudah jatuhkan cerai pada istrinya talak 3, nanti kita bahas insyaallah, maka ini bukan istrinya lagi, tidak wajib dinafkahi, tidak harus tinggal di rumahnya, dia boleh tinggal di luar. Seandainya kalau meninggal tidak dapat warisan. Beda kalau cara cerai 1, talak 1, talak 2 selama masih di masa iddah, berarti masih istri kita. Kita masih harus mengayomi. Kalau kita meninggal dia masih dapat warisan ya. Jadi yang benar boleh ya. Yang ketiga, wanita kita talak 3 ya, hingga dinikahi lelaki lain dan digauli. Kalau seorang laki menceraikan istrinya talak 3, maka dia tidak lagi menikah dengan wanita tersebut. Apakah selamanya? Tidak selamanya. Kecuali istrinya tadi dinikahi sama laki-laki lain, digauli oleh laki-laki lain tersebut, diceraikan lagi, baru kita boleh kembali lagi. Selama dia belum dinikahi oleh laki-laki lain dan belum digauli oleh laki-laki lain, tidak boleh kita nikah lagi sama dia. Karena kita sudah jatuhkan talak 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in talaqaha ya fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah." Ya. Kata Allah, tidak halal bagi dia, diceraikan 3 kali, tidak halal baginya sampai dia menikah dengan suami yang lelaki yang lain. Fa in talaqaha, kalau ternyata diceraikan, fala junah alaihim ayataraja, maka tidak mengapa untuk kembali lagi. Taib, ini sudah jam 1 lewat, yang mau pergi silakan, yang mau bertanya saya persilakan. Yang mau bertanya saya persilakan berkaitan dengan mahram ini ya. Ya, silakan. Apa namanya? Adiknya ini kakek yang mahram. Mahram ya. Jadi dia masuk dalam apa? Wa khalatukum. Khalatukum. Jadi khalatukum meskipun di atas ya. Jadi adiknya nenek lelaki dari ibu, adiknya nenek dari bapak, semuanya khalatukum. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Saya kasih mic. Ibunya siapa? Juminten. Mau tanya Sat, tadi terkait yang persusuan, ibunya Bobby itu apakah boleh dinikahi sama yang Joni tadi Sat? Mahram atau ibunya siapa? Ibunya Bobby Sat kan? Ibunya Bobby. Kan tadi ibunya kan si Bobby kan jadi ibu persusuannya Laila. Cuma tadi belum dijelaskan terkait ibunya Bobby apakah dia menjadi mahramnya si Joni si suaminya Laila ini Sat? Wah, pertanyaan berat itu. Jadi Bobby kan nyusui sama si Laila. Iya, kan Bobby kan punya ibu ya pasti. Bobby punya ibu namanya misalnya Sari misalnya. Nah, kan. Ternyata Sari cerai dari bapaknya si Bobby. Bolehkah Joni nikah sama Sari? Nah, itu saya tidak tahu. Boleh nggak ya? Muhammad ya, saya nggak tahu. Allah alam. Nanti saya tanya lagi. Tapi ada lagi yang bertanya? Nanti aja bisa bikin tanya susah-susah. Pikiran aja. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya hukumnya mengenai bank ASI itu seperti apa ya Ustaz? Bank ASI kalau tidak jelas tidak boleh. Karena nanti akan timbul pengharaman yang tidak kita ketahui. Ya, kalau bank ASI kita tahu ini ASI dari mana ya. Kecuali mungkin ASI dari luar yang mungkin kita tidak bakalan ketemu lagi dengan
wanita tersebut ya. Tapi kalau selama Indonesia kita nggak ngerti, nanti tahu-tahu ini ternyata apa? Ini siapa nggak ngerti karena terjadi pengharaman tanpa tidak jelas. Maka kalau Bang Asi tidak boleh, maka harus yang jelas siapa ibu susuannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ibu tiri dari istri. Coba. Ibu tiri dari istri. Ibu tiri Dari istri. gimana itu? Ya mertua taat, poligami mertua dan Oh, ibu tiri istri. Coba kira-kira mahram atau bukan? nah itu saya tanya mau. Ya, enggak, lihat coba pikir itu, lihat situ. Oh. Kira-kira mahram atau bukan? Hah? Ibu tiri dari istri. Iya, Ibu tiri dari istri. istri. Mahram atau bukan? Yang bilang mahram angkat tangan coba. Apa dalilnya? Hah? Hah? Ah ya, tidak boleh digabungkan benar. Tidak boleh digabungkan benar. Karena antara ibu tiri istri dengan istri kita, seandainya mereka berdua salah satunya laki-laki tidak boleh menikah kan? Tidak boleh digabungkan. Tetapi kalau misalnya kita cerai dengan istri kita nikahi ibu tirinya boleh, enggak ada masalah. Paham? Karena dia bukan ibu kandung dari siapa? Dari istri, bukan ibu kandung dari istri kita. Berarti saya salaman boleh Pak Ustadz ya? Enggak, Anda boleh. Bukan sama mahram boleh? Enggak. Beda ya? Dia bukan mahram. Kalau mahram yang boleh salaman. Oh, ini buat pernikahan ya? Oke. Paham ya? Ya, paham. Ya, kalau digabungkan tidak boleh. Tapi kalau misalnya istri kita cerai, saat kita menikah dengan bekas ibu tiri istri kita nggak ada masalah. Karena tidak ada hubungan mahram dari kita, dari sisi pernikahan juga tidak ada. Kan pernikahan cuma dua, antum lihat sini. Jadi kan antara kita dengan ibu istri kita, ibu tiri istri kita, antum lihat sebabnya nasab atau susu atau pernikahan? Pernikahan. Karena pernikahan ya. Ibu istri kita langsung pun karena pernikahan. Apalagi ibu tiri istri kita juga karena pernikahan. Maka dilihat dari sini. Ya, apakah dia masuk di sini dari pengharaman? Ternyata bukan ibu istri. Ibu istri maksudnya ibu mertua langsung yang haram. Adapun kalau istri dari bapaknya, maka itu bukan ibunya. Secara bahasa juga bukan ibunya. Tapi istri bapak, paham? Secara bahasa bukan ibunya. Jadi istrinya bapak mertua, ibu tiri istri kita itu bukan ibu istri kita, bukan. Tapi itu istri bapak istri kita. Pusing. Baik, intinya tidak boleh. Tidak boleh. Ada lagi yang bertanya? Yang mau pergi silakan ya, nanti tunggu sama bosnya. Mengenai tadi yang yang sementara itu kan ada perbedaan agama Nasrani sama Yahudi. Sebenarnya apa yang membedakan antara Hindu kayak Buddha? Kenapa kalau yang Nasrani Yahudi boleh gitu? Tapi Allah alam itu pertama aturannya dari sana, dari syariat. Hikmahnya mereka menyembah Allah juga. Yahudi Nasrani menyembah apa? Allah. Mereka juga dulu pernah punya kitab, cuma sudah disimpangkan. Yang lain enggak ada. Yang lain bukan kitab samawi, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma terjadi penyimpangan ya. Oleh karenanya mereka punya hukum khusus. Di antaranya sembelihan mereka halal kita makan, di antara wanita mereka yang bukan pezina boleh kita nikahi. Adapun selain itu sembelihan Buddha, Hindu haram. Wanita mereka juga haram kita nikahi ya. Jazakallah. Oh ya, kamu silakan. Nanti ada niat. Silakan. Untuk anak sepersusuan kan seperti layaknya nasab ya Ustaz intinya. Ya, Apakah memang termasuk juga mendapat hak waris Ustaz? Enggak, saya lupa. Kalau persusuan tidak dapat warisan. Dia cuma berlaku masalah pemahraman aja. Adapun harta waris enggak ada. Oh iya, kertas lupa ini akhwatnya. Apa yang dilakukan istri jika sangat marah pada suaminya, namun tidak bisa baikan begitu saja? Si istri perlu beberapa hari untuk menenangkan dan baikan lagi. Istri yang solehah adalah istri yang ingin segera terjadi perdamaian antara suaminya. Makanya Rasulullah SAW waktu menyebutkan, Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Mau kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga. Di antaranya kata Nabi, Al-A'ud. Itu wanita yang selalu kembali. Idza zalamat au zulimat, dalam sebagian riwayat, jika dia berbuat salah kepada suaminya atau suaminya berbuat salah kepada dia, maka dia datang kepada suaminya sehingga dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan mengatakan la adzuqa ghamdan hatta tardha. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha. Ya.
Jadi ini wanita ini penghuni surga karena berat memang. Ini dia melakukan suatu pekerjaan yang berat, yaitu dia berusaha untuk mencari perdamaian dengan suaminya meskipun terkadang suaminya yang salah, tetapi pahalanya besar. Adapun dia bertanya, saya tidak bisa, perlu beberapa hari untuk menenangkan, ya tidak apa-apa. Masih saya tidak mengatakan haram, tapi ya tidak boleh lebih dari tiga hari dan dia harus sabar, ya tidak boleh menambah api permusuhan. Tapi kalau dia mampu melawan, hari itu juga dia kemudian datang ke suaminya, dia cium tangan suaminya, maka itu ciri wanita penghuni surga. Tapi wanita seperti ini langka, hampir-hampir tidak ada ya. Ada lagi yang bertanya? Apabila sedang safar lalu sudah niat untuk menjamak salat zuhur dan asar di waktu asar, namun ketika sudah masuk waktu asar dan hendak salat pada saat mau wudu, cek pakaian dalam terlebih dulu ternyata darah haid. Sudah banyak berarti memang sudah lama haid tapi tidak terasa dan tidak curiga sama sekali bahwa akan haid. Ketika sudah suci apakah harus mengqadha salat zuhur dan asar itu atau tidak? Kalau ternyata dia haidnya, ini saya bicara bukan kepada wanita yang musafir. Saya kurang tahu, saya belum baca lagi. Tapi kalau wanita itu tidak musafir, tidak sedang safar, dia sedang muqimah. Dia punya kewajiban untuk sholat zuhur disebut dengan kewajiban yang muwassa, yaitu waktunya lapang. Sekarang kita sholat asar jam berapa? 3 lewat 20 lah. Taruhlah 3 lewat 20. Zuhur jam 12. Maka dia punya waktu untuk sholat zuhur dari jam 12 sampai jam 3.20. Dia boleh sholat kapan saja. Dia boleh sholat jam 3, dia boleh sholat jam setengah 3, dia boleh sholat jam 3 lewat 10. Ya. Selama ternyata dia tunda nanti jam 3 lewat 10 baru dia sholat, ternyata jam 3 dia haid, maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholat apa? Zuhur. Kenapa? Karena dia tidak terwajibkan saat itu. Dia masih punya waktu yang lain. Dia masih boleh punya waktu, tenggang waktu sampai jam 3 lewat 15. Kalau ternyata jam 3 lewat 16, lewat 17, dia masih tidak sholat, kemudian haid, maka dia salah. Karena waktu jam 3 lewat 15, dia sudah terkena harus sholat. Karena waktu sholat cuma tinggal berapa? 5 menit. Saya ulangi, gampangannya beginilah. Gampangannya wanita yang tidak safar, yang dia dalam kondisi haid, ya, haid tatkala waktu zuhur, kita lihat. Kalau ternyata dia haidnya masih jam 2, masih jam 3, maka tidak wajib dia untuk mengqadha salat zuhur. Kenapa demikian? Karena dia wajib salat zuhur tidak harus pada jam segitu. Paham? Dia masih boleh salat zuhur jam 3 lewat 15. Paham atau tidak? Ya, jadi kalau dia haid misalnya jam 3, dia tidak wajib untuk mengqadha salat zuhur. Bulan depan insyaallah menikah. Mohon solusinya Ustaz. Bulan depan insyaallah ana menikah tetapi wali dari fulanah di luar kota semua. Dan anda tidak bisa membiayainya. Apakah boleh memilih wali hakim lewat HP? Enggak usah wali hakim, dia aja pakai internet, pakai video call, enggak ada masalah. Jadi nikah ada saksi, kemudian walinya itu pakai video call. Sehingga seakan-akan dia hadir. Itu sah. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya. Terkait li'an itu apakah berlaku sebaliknya saat di waktu istri yang menuduh zina ke suami? Insyaallah nanti kita bahas. Ada lagi yang bertanya? Gantian. Nih. Silakan. Berarti ya. Terjadi apa maksudnya? Salim kan minum susu dari istrinya Abu Hudzaifah, Sahlah binti Suhail. Apa masalahnya? Ketika itu kan si Salim sudah jenggotan Ustaz ya, Iya. sehingga berlakulah nasabnya tadi itu seakan-akan gitu ya. Iya. Kalau misalnya yang terminum oleh Hudzaifah, susu istrinya tuh bagaimana? Oh, suami nyium dari istrinya? Oh, enggak ada masalah. Oh, iya, Enggak makasih. ada masalah. 10 kali pun tidak menjadikan mahram. Apalagi cuma sekali. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.